له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kembali membuka kajian rutin pembahasan mengenai tauhid, mengenai urgensi atau pentingnya tauhid ini harus selalu kita sampaikan, harus terus kita ingatkan agar kita betul-betul sadar dan betul-betul paham betapa pentingnya tauhid dalam kehidupan seseorang, baik dalam kehidupan sebagai individu, dalam keluarga atau masyarakat atau hidup. Di bagian yang ke-10 ini muallif Syekh Zamil Zainu rahimahullahu taala membawakan poin tentang urgensi tauhid. Bisa dilihat halaman 40. Nah, karena kita tahu bahwa tauhid merupakan kunci keselamatan seseorang. Seseorang yang meninggal dunia, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar apapun dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kekal di dalam neraka. Dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga kalau dia tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Berbeda dengan orang yang meninggal dunia tapi dia tauhidnya bermasalah. Dia telah melakukan kesyirikan dan belum tobat dari kesyirikan, maka dia mendapatkan ancaman yang keras, yaitu kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini yang selalu kita khawatirkan. Kita merasa takut jatuh Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari menyembah berhala. Kata Nabi Ibrahim, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Sekelas Nabi Ibrahim yang keimanannya sudah diakui, tauhidnya sudah sangat kuat. Walaupun demikian, beliau terus berdoa kepada Allah meminta dijauhkan dari kesyirikan, dijauhkan dari menyembah berhala, dan dikokohkan hatinya di atas tauhid. Ya, karena ini masalah yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba, yaitu tauhid. Di bagian 10 ini, mari coba kita bacakan apa yang ditulis oleh muallif rahimahullahu taala. Nah, bagian ke-10, urgensi tauhid. Yang pertama, sesungguhnya Allah menciptakan segenap alam agar mereka menyembah kepadanya. Allah mengutus para rasul untuk menyuruh semua manusia agar mengesahkannya. Al-Quran Al-Karim dalam banyak suratnya menekankan tentang arti pentingnya akidah tauhid, menjelaskan bahaya syirik atas pribadi dan jamaah, dan bahwa syirik merupakan penyebab kehancuran di dunia dan keabadian di dalam neraka. Nah, barakallahu fiik. Urgensi tauhid yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan segenap manusia, termasuk menciptakan alam semesta ini tujuannya agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalil yang sering kita dengar dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, Allah berfirman,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku saja. Mereka mentauhidkan aku, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sekaligus menciptakan segala mekanismenya. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan di antara langit dan bumi itu ada kehidupan. Tujuannya itu semua agar manusia bisa mengenal Allah, mengenal Sang Pencipta. Kalau sudah mengenal Allah, mereka beribadah hanya kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah juga mengutus para rasul agar para rasul itu mengajari manusia, meluruskan pemahaman di tengah-tengah masyarakat. Dan biasanya rasul yang diutus itu kepada masyarakat yang memang sudah rusak. Nabi Musa diutus kepada masyarakat yang sudah rusak, Fir'aun dan kelompok-kelompoknya. Nabi Nuh alaihissalam diutus ke tengah-tengah kaumnya yang menyembah orang-orang yang meninggal dunia, menyembah orang-orang soleh. Begitu seluruh para nabi dan juga para rasul diutus ke tengah-tengah umat yang sudah rusak alias pemikirannya rusak, pemikirannya, akidahnya rusak, akhlaknya, untuk meluruskan pemikiran masyarakat tersebut menyembah hanya kepada Allah saja dan menjauhi segala tagut atau sesembahan selain Allah. Termasuk Allah menegaskan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Ya. Kalau kita baca dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, maka isi ayat-ayatnya rata-rata menegaskan tentang tauhid. Seandainya Allah berbicara mengenai hukum-hukum, mengenai aturan-aturan, itu pun di akhir ayat atau di tengah-tengah ayat selalu ditekankan untuk beribadah hanya kepada Allah saja, untuk mentauhidkan Allah atau untuk menghindari kesyirikan. Rata-rata seperti itu. Termasuk ketika Allah mengkisahkan orang-orang terdahulu. Allah mengkisahkan perjalanan orang-orang di masa lampau agar kita mengambil pelajarannya. Selalu ditekankan untuk tauhid, ditekankan untuk menjauhi kesyirikan. Misalkan Allah menyebutkan bahwa kenapa umat-umat terdahulu itu ada yang dibinasakan, ada yang dimusnahkan, ada yang disiksa oleh Allah, dikirimkan azab yang pedih dengan bencana-bencana yang besar. Rata-rata gara-gara apa? Karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ambil pelajaran. Kalau begitu kalian jangan menyekutukan Allah. Karena kalau kalian menyekutukan Allah, nasibnya sama seperti umat-umat tersebut. Maka selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi surat-surat dalam Al-Quran atau ayat-ayat dalam Al-Quran menekankan tentang tauhid, ya, dan menjelaskan bahaya syirik, ya, pada pribadi dan juga masyarakat, bahwa syirik merupakan penyebab kehancuran dunia dan keabadian di dalam neraka. Ini yang tadi kita singgung, bahwa kesyirikan itu sangat berbahaya, menyebabkan kehancuran di dunia. Di dunianya dia sudah hancur sebelum nanti di akhirat. Hancur kenapa di dunia? Karena hidupnya tidak akan tentram. Orang yang berbuat kesyirikan selalu galau, tidak pernah merasakan ketenangan. Kenapa? Was-was. Nanti punya keyakinan seperti ini, kalau dia tidak melakukan ini pada tanggal ini atau pada bulan ini, maka nanti akan mendapatkan musibah ini dan musibah itu. Kalau tidak membersihkan kerisnya, tidak memandikan kerisnya pada malam tersebut, nanti akan terjadi begini dan begini. Maka biasanya kalau malam satu syuro itu waktu terbaik untuk memandikan keris. Ya. Dianya sendiri nggak mandi. Dianya sendiri nggak mandi, ya. Rela, dianya sendiri rela nggak mandi, tapi kerisnya harus lebih dulu harus dimandikan, ya. Banyak ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat di malam satu syuro.
dengan keyakinan itu bisa menolak bencana. Nah, ini tidak tenang hidup seperti itu, selalu dilanda dengan kewaswasan. Nah, berbeda dengan orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid selalu nyaman, selalu aman, tentram hidupnya. Ketika dapat musibah, qadarullah ya. Kalau dapat musibah, ya ini sudah takdir Allah, dia percaya ini ketentuan Allah. Kalau sudah Allah menentukan akan mengenai dirinya, ya pasti akan mengenai dirinya. Iman, kemudian sabar, selesai. Ya, enggak gunda. Ketika dapat kenikmatan, alhamdulillah, dia bersyukur, dia nikmati apa yang Allah berikan itu, dia nikmati, kemudian sambil dia bersyukur kepada Allah. Itulah orang yang bertauhid. Nah, ini di dunia dia sudah hancur kalau orang yang berbuat kesyirikan. Apalagi nanti di akhirat dia kekal selama-lamanya di dalam neraka, karena tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik maka diharamkan baginya surga dan tempat kembalinya pasti neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada orang zalim itu penolong sedikit pun. Orang yang berbuat syirik itu tidak ada yang bisa menolongnya sama sekali. Sekalipun anaknya seorang nabi, sekalipun bapaknya seorang nabi, sekalipun saudaranya seorang yang mati syahid, anaknya orang yang soleh, bapaknya orang yang soleh, sekalipun demikian, kalau orang yang berbuat syirik tidak bisa ditolong sama sekali. Wa ma lidzalimina min ansor, tidak ada bagi orang zalim. Orang zalim itu orang yang berbuat syirik, itu penolong sedikit. Nah, urgensi yang kedua. Yang kedua, semua rasul memulai dakwah atau ajakannya kepada tauhid. Hal ini merupakan perintah Allah yang harus mereka sampaikan kepada umat manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak kecuali aku, maka sembahlah aku. Al-Anbiya ayat 25. Selama 13 tahun Rasulullah SAW tinggal di kota Mekah. Selama itu beliau mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah, memohon hanya kepadanya semata, tidak kepada yang lain. Di antara wahyu yang diturunkan kepada beliau saat ini adalah Qul innama adu rabbi wa la usyriku bihi ahada. Artinya, katakanlah sesungguhnya aku hanya menyembah Rabbku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu dengannya. Al-Jin ayat 20. Rasulullah SAW mendidik para pengikutnya kepada tauhid sejak kecil. Kepada anak pamannya Abdullah bin Abbas, beliau bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fas'al billah." Artinya, bila kamu meminta, mintalah kepada Allah, dan bila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi yang berkata hadis hasan sahih. Tauhid inilah hakikat ajaran Islam yang di atasnya Islam ditegakkan, dan Allah tidak menerima seorang pun yang mempersekutukannya. Nah, barakallahu fiik. Urgensi tauhid yang kedua, kalau kita pengen tahu tauhid itu sangat penting, maka poin yang kedua ini mengatakan semua rasul dakwah pertamanya ketika pertama kali diutus menjadi rasul, dakwah yang mereka serukan kepada masyarakat pertama kali adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Tauhid ini sangat penting, sehingga setiap rasul memulai dakwah mereka adalah dengan tauhid, mengajak masyarakat untuk mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan. Karena seandainya ada umatnya rasul itu meninggal dunia, dia tidak berbuat kesyirikan, maka pasti selamat, walaupun mungkin dosanya banyak. Umatnya rasul itu mungkin ada yang membunuh orang lain, ada yang minum khamr, atau ada yang berzina, ada yang melakukan dosa ini dan dosa itu, banyak sekali dosa-dosanya, tapi tidak berbuat kesyirikan, pasti selamat. Sebaliknya, kalau seandainya umatnya rasul itu ada yang berbuat kesyirikan sekalipun, ya satu kali saja pun, maka dia tidak akan pernah selamat selama-lamanya. Maka para rasul selalu menitik beratkan dakwah tauhid.
Karena itulah kunci keselamatan. Banyak sekali dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang dakwanya para rasul. Mereka semua memulai dakwanya dengan tauhid. Misalkan Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum engkau, sebelum Nabi Muhammad, melainkan kami akan wahyukan kepada rasul itu annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'budun, maka sembahlah saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua rasul diwahyukan untuk mendakwakan la ilaha illallah. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul. Jadi kita tahu bahwa rasul itu ada banyak, ya, 300-an rasul. Yang kita kenal rasul ulul azmi, ya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Selain daripada itu juga banyak rasul-rasul. Allah utus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul. Tujuannya untuk mendakwakan masyarakat, mengajak umatnya ani'budullaha, menyembahlah Allah saja, wajtanibut tagut, dan agar mereka menjauhi tagut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ataupun dalam ayat yang lain surat An-Nahl ayat 2, yunazzilul malaikatu birruhi min amrihi ala may yasha min ibadihi an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Yunazzilul malaikatu birruhi, ya, yaitu Allah SWT menurunkan malaikat dengan ruh, yaitu malaikat Jibril, min amrihi, dengan wahyu darinya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, yaitu maksudnya adalah para rasul, an andiru, supaya mereka memberi peringatan, annahu la ilaha illa ana fattaqun, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka bertakwalah. Kepada Nabi Nuh alaihi salam Allah mengatakan, ya, menceritakan Nabi Nuh ketika berdakwah, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Surat Al-A'raf ayat 59. Wahai kaum, sembahlah Allah saja, ma lakum min ilahin, yang mana tidak ada bagi kalian sesembahan pun kecuali Dia. Nabi Hud alaihi salam dalam surat Al-A'raf ayat 65, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, mirip dengan ucapan Nabi Nuh. Nabi Saleh alaihi salam juga sama, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Ibrahim alaihi salam, u'budullaha wattaquhu, dalam surat Al-Ankabut ayat 16. Nabi Syuaib dalam surat Al-A'raf ayat 85, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Isa alaihi salam berkata kepada kaumnya, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian juga, maka sembahlah Dia saja. Inilah jalan yang lurus. Nah, semua rasul-rasul mengajak kepada tauhid, menyembah Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Termasuk rasul kita, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selama 13 tahun berdakwah di kota Mekah. 13 tahun itu setelah menjadi rasul. Tapi kalau beliau hidup di Mekah itu sudah sangat lama. Sejak lahir beliau di Mekah. Selama 40 tahun kemudian beliau mendapat wahyu menjadi seorang nabi dan rasul. Jadi kalau di total beliau hidup di Mekah itu selama 53 tahun. Di Mekah, ya, hidup di Mekah selama 53 tahun. 40 tahun sebelum jadi nabi, 13 tahun setelah jadi nabi. Nah, setelah jadi nabi itu beliau berdakwah. Isi konten dakwahnya adalah khusus fokus kepada tauhid. Menerangkan tauhid, mengajarkan tauhid, mengajak masyarakat untuk
menilai secara logika gimana Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Patung-patung, pohon-pohon, batu-batu besar yang mereka sembah selain Allah, itu tidak ada gunanya, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Mengajak mereka berfikir, itu fokus dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa? Bahwa masalah tauhid ini sangat penting, sampai beliau menghabiskan waktu yang panjang 13 tahun hanya untuk perkara ini saja. Sekarang saja orang kalau kuliah mungkin hanya 4 tahun untuk kuliah jurusan misalkan akidah. Itu pun tidak hanya tauhid yang dipelajari, ada pelajaran wajib. Pelajaran wajib bahasa Indonesia misalkan. Pelajaran wajib lagi apa lagi? PPKN misalkan. Masih ada tambahan-tambahan pelajaran yang lain. Nah, Rasulullah selama 13 tahun fokus pelajarannya itu tauhid. Maka gimana enggak kokoh keimanannya para sahabat, karena ditempa, diajari, dimasuki tauhid berulang-ulang sampai iman mereka menjadi sangat kuat. Baik. Sebenarnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Ini Allah menceritakan ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang diturunkan di fase Mekah, itu isinya adalah tauhid. Contohnya dalam surat Al-Jin ayat 20, katakan sesungguhnya aku mengajak atau aku berdoa kepada Tuhanku dan aku tidak berbuat syirik dengannya sesuatu apapun. Termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik para pengikutnya kepada tauhid sejak dini, ya, sejak kecil itu sudah ditanamkan tauhid. Misalkan kepada sahabat Ibni Abbas, ketika itu masih kecil, Rasulullah berkata, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya, wahai anak, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Dan apabila engkau ingin minta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau minta tolong, maka mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diajari agar selalu bersandar hanya kepada Allah. Ketahuilah bahwa seandainya umat ini semuanya mereka berkumpul, mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan bisa. Mereka semua berupaya, tenaganya, pikirannya dikeluarkan, hartanya semua mereka keluarkan untuk memberikan manfaat untuk kita. Kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah, mereka tidak mungkin bisa memberikan manfaat sama sekali. Misalkan kita sedang sakit, mereka semua berkumpul, ini manusia, mengumpulkan semua hartanya, tenaganya, pikirannya, teknologinya, dikumpulkan semuanya untuk menyembuhkan kita, dan tidak dikehendaki oleh Allah untuk sembuh, maka tidak akan bisa memberikan manfaat. Sebaliknya, seandainya semua umat ini, manusia ini, termasuk dengan jinnya, berkumpul untuk memberikan mudarat, untuk membahayakan, kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah, maka tidak akan membahayakan kita sama sekali. Masya Allah. Ini kalau tertancap dalam hati kita, begitu pedenya, percaya dirinya kita, begitu punya kekuatan batin yang luar biasa. Kenapa? Karena batinnya kokoh. Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dengan siapapun, tidak bergantung dengan siapapun. Ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika mendapatkan musibah dia yakin ini sudah takdir dari Allah. Masya Allah, ini sangat kokoh. Ya, ini yang ditanamkan oleh baginda Rasulullah kepada anak-anak di masanya, termasuk sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, ini juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya, khususnya bagi para orang tua, untuk menanamkan tauhid, akidah, keyakinan kepada anak-anaknya, kepada putra-putrinya. Ketika anaknya sakit, maka bilang, "Ya nak, ini qadarullah, sudah takdir Allah kamu sakit." Sebelum kita bawa ke dokter, kita doa dulu, minta dulu kesembuhan sama Allah, baru nanti bawa ke dokter. Ya, diajari sama-sama berdoa, "Ya Allah, sembuhkan penyakit saya, ya Allah beri saya cepat sembuh."
baru nanti diajak pergi ke rumah sakit. Jangan dikit-dikit langsung ayo ke rumah sakit. Belum diajari minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika anaknya jatuh, kita ajari qadarullah, ya. Nangis enggak apa-apa, tapi ini sudah qadarullah, sudah takdir dari Allah. Bayangkan suatu ketika mungkin anak jenengan begitu jatuh, tiba-tiba dia bilang qadarullah. Berarti sudah tanam tauhidnya gitu ya, qadarullah. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada putra-putri kita. Maka kalau terbiasa seperti itu, anak-anak kita lebih cepat mandiri, ya. Lebih cepat mandiri karena dia enggak bergantung kepada siapapun, termasuk enggak selalu bergantung kepada orang tuanya. Maka terbukti ya, seperti sahabat Ibni Abbas ini, ketika usianya masih kecil saja, dia sudah bisa berfatwa, dia sudah menjadi ulamanya para sahabat. Disebutkan ketika itu usianya masih 15 tahun, sudah menjadi ulamanya para sahabat, ya. Karena diajari sejak kecil gimana punya kemandirian, ya, yaitu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan anak-anak kita zaman sekarang. Sudah lulus kuliah pun masih merengek sama orang tuanya. Mau minta pulsa saja, minta paket data internet saja, minta ke orang tua. Padahal sudah selesai kuliah. Berarti mandirinya kurang, ya. Kalau sejak awal ditanamkan kemandirian, dia bergantung hanya kepada Allah, maka dia akan berusaha, dia akan bekerja, dia akan mandiri, ya, karena dia tahu ngapain saya berharap kepada orang lain, gitu ya. Baik, tauhid adalah hakikat ajaran Islam, masya Allah, ya. Ini yang kadang-kala jarang disadari oleh kebanyakan kaum muslimin. Kalau hakikat ajaran Islam, hakikat itu apa? Intisari. Intisarinya ajaran Islam itu adalah tauhid. Ngapain orang beragama Islam kalau tauhidnya rusak? Berarti Islamnya tidak berguna. Karena intisarinya adalah harus bertauhid. Ya, banyak kaum muslimin yang beragama itu hanya sekedar simbol, hanya sekedar pengakuan. Pengakuan di negara, pengakuan kalau dia itu muslim. Tapi hakikatnya, sejatinya jauh dari kata agama Islam, jauh dari menjalankan syariat Islam. Karena kalau kita dianggap menjalankan syariat Islam, pertama kali harus bertauhid. Kalau orang dia mengatakan saya beragama Islam, saya menjalankan syariat Islam, tapi dia tidak bertauhid, masih berbuat kesyirikan, hakikatnya dia belum menjalankan syariat Islam. Tapi kan dia sudah namanya dipanggil Pak Haji, tiap tahun pergi haji, gak ngaruh. Walaupun tiap tahun pergi haji, tapi kalau masih berbuat kesyirikan, tidak menjalankan syariat Islam sama sekali. Karena hakikat Islam adalah tauhid. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya agar memulai dakwah kepada umat manusia dengan tauhid. Ketika mengutus Muhammad ke Yaman sebagai dai, beliau bersabda, "Faliyakun awwalu ma tad'u ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuhidullah." Artinya, hendaknya yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam riwayat lain disebutkan agar mereka mengesahkan Allah. Muttafaqun alaih. Nah, barakallahu fiik. Urgensi tauhid yang ketiga adalah Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya agar memulai berdakwah juga dengan tauhid. Jadi kalau kita lihat, Rasulullah itu membuat sebuah pola. Jadi beliau selama hidupnya beliau membuat sebuah pola yang mana dengan pola ini diikuti oleh sahabatnya. Dan itu masya Allah, ini sangat membantu generasi setelahnya untuk bisa mendakwakan agama ini. Dan orang yang mengikuti pola maka lebih mudah daripada orang yang masih meraba-raba.
Contoh, Rasulullah sudah membuat pola, setelah beliau meninggal dunia, para sahabat tinggal melanjutkan pola itu saja. Jadi sangat mudah, semua sahabat masing-masing menjalankan pola yang dibikin oleh Rasulullah, sehingga dakwanya seragam. Kalau dakwanya seragam dan dilakukan dengan pola yang sama dan dilakukan secara sistematis, maka manfaatnya umat akan bertauhid. Masyarakat akan mengenal Islam, mengenal tauhid dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Karena semuanya sesuai dengan pola yang dibikin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa itu pola yang dibikinkan oleh Rasulullah? Yaitu tauhid. Beliau membuat pola dalam berdakwah adalah mulai dengan tauhid. Maka ketika beliau meninggal dunia atau ketika beliau mengutus sahabatnya untuk berdakwah di suatu wilayah, maka para sahabat hanya mempraktekkan, hanya memfotokopi dakwanya Rasulullah SAW. Dan hasilnya Masya Allah ya, hasilnya bermanfaat untuk manusia. Banyak manusia yang masuk Islam. Bahkan tidak butuh waktu lama, manusia berbondong-bondong masuk Islam. Setelah beliau meninggal dunia, banyak manusia yang masuk Islam ya, kenapa? Karena dakwanya dakwah yang benar, dakwah kepada tauhid. Ya, berbeda dengan di zaman kita sekarang. Kadangkala kita berdakwah puluhan tahun pun yang masuk Islam mungkin hanya 1-2 orang. Sedikit yang berdakwah kemudian satu kampung semuanya masuk Islam. Jangankan semuanya masuk Islam ya, satu kampung semuanya meninggalkan kesyirikan. Nah, ini kan jarang kita mendengar seperti itu. Nah, ini bisa jadi polanya tidak sesuai polanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikuti dakwanya Rasulullah, yaitu apa? Dahulukan mendakwakan tauhid, mendidik masyarakat dengan pendidikan tauhid. Buktinya apa? Kalau masyarakat kita itu tidak mengikuti polanya Rasulullah, buktinya pelajaran-pelajaran yang ada di pendidikan kita, mata pelajaran tauhid dibandingkan dengan mata pelajaran umum, lebih banyak mana? Umum. Lebih banyak umum gitu kan. Pelajaran agama itu pun hanya sedikit porsinya dalam satu pekan. Dan itu semua pelajaran agama ditaruh cuma beberapa jam dalam satu pekan. Agama itu kan sangat luas. Ilmu agama itu ada ilmu fikih, ada ilmu akidah, ada ilmu tafsir, ilmu hadis. Semuanya digabung hanya dengan 1 jam. Gimana bisa masuk gitu ya? Yang lebih banyak apa? Pelajaran umum, pelajaran agar nanti bisa dapat kerja, pelajaran agar nanti dapat pendidikan yang favorit. Kalau bisa di pendidikan yang favorit, nanti bisa cepat dapat pekerjaan, dapat gaji yang lumayan. Kan rata-rata tujuan pendidikan kita itu. Walaupun ya banyak juga yang tujuannya untuk menjadi ilmuwan, agar dia menjadi profesor, agar menjadi seorang ilmuwan. Tapi dibandingkan dengan pendidikan untuk orientasinya dapat pekerjaan, maka lebih banyak yang orientasinya dapat pekerjaan. Apalagi dengan ilmu agama, apalagi dengan ilmu tauhid, maka sangat minim pendidikan tauhid di pendidikan-pendidikan kita. Ini membuktikan kalau kita ini tidak peduli polanya Rasulullah SAW. Kalau kita peduli dengan polanya Rasulullah, maka pendidikan kita fokusnya mengajarkan tauhid terlebih dahulu. Sebelum mengajari apa-apa, ajari tauhid. Sejak kapan? Sejak TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ajari tauhid. Masya Allah, gimana nggak kuat imannya kalau seperti itu? Masya Allah ya. Nah, beliau mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah. Maka beliau mengatakan, "Falyakun awwalu ma tad'u ilaihi syahadata alla ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuhidullah." Maka hendaknya pertama kali yang engkau dakwakan adalah berdakwah kepada syahadat, agar mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam riwayat ila ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah.
Nah, ini yang beliau pesankan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya. Maka sahabat Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman, kemudian mendakwakan masyarakat untuk bertauhid. Bahkan sebelum menyuruh mereka sholat, sebelum beliau menyuruh mereka membayar zakat, sebelum menyuruh mereka berpuasa, yang ditekankan pertama kali agar mereka bertauhid. Inilah pola yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dai kita, ustadz-ustadz kita semuanya mengikuti pola ini, insya Allah akan tersebar tauhid di tengah-tengah masyarakat, akan meminimalisir kesyirikan di tengah-tengah masyarakat. Karena kalau tauhidnya sudah terbangun, mau diajak kemana saja, maksudnya mau diajak kepada kebaikan mana saja, itu sudah mudah, ya. Berbeda dengan tauhidnya belum dibangun, ya. Diajak sholat sulit, diajak puasa susah, alasannya banyak, ya. Pekerjaan, diajak sholat alasannya sibuk, ya. Masing-masing, karena tauhidnya belum terbangun. Allah alam bisawab. Nah, yang keempat, sesungguhnya tauhid tercermin dalam kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Maknanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan tidak ada ibadah yang benar kecuali apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat syahadat inilah yang bisa memasukkan orang kafir ke dalam agama Islam, karena ia adalah kunci surga. Ia akan mengantarkan orang yang mengikrarkannya ke surga selama tidak rusaknya dengan perbuatannya, misalnya syirik atau kalimat kufur. nah, urgensi tauhid yang keempat, sesungguhnya tauhid itu tergambar dalam kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Orang yang bertauhid itu dia selalu menyembah hanya kepada Allah saja dan selalu mengikuti tuntunannya baginda Nabi SAW dalam melakukan ibadah. Jadi orang yang bertauhid harus menggandengkan dua poin tersebut, yaitu menyembah hanya kepada Allah saja dan mengikuti Rasulullah SAW. Nah, ini yang kita persaksikan dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian perlu kita garis bawahi bahwa namanya tauhid itu tergambar atau tercermin dalam syahadat la ilaha illallah. Jadi ketika ada seruan untuk la ilaha illallah, maka itulah tauhid. Misalkan kita membaca dalam ayat Al-Quran, tidak ada dalam ayat Al-Quran menyuruh hendaknya kalian bertauhid. Ya mungkin jarang kita temukan seperti itu. Yang bunyinya hendaklah kalian bertauhid, itu jarang. Ya, yang ada hanya sedikit. Ya, contohnya misalkan dalam hadis yang kita baca ini, ila ayyuwahidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Nah, ini jelas-jelas menggunakan kalimat tauhid. Tapi kebanyakannya tidak menggunakan kalimat tauhid, tapi lebih pada menggunakan istilah syahadat la ilaha illallah. Nah, maka itu sejatinya adalah tauhid. Ketika ada ayat yang menyuruh syahadat, menyuruh la ilaha illallah, menyembahnya kepada Allah saja atau menjauhi kesyirikan, maksudnya itulah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita salah paham ketika ada yang bertanya, Anda menyuruh kita bertauhid, kira-kira mana dalilnya yang secara tegas menyebutkan kita harus bertauhid dalam Al-Quran? Nah, dia cari kemana-mana, nggak ada yang bunyinya marilah kalian mentauhidkan Allah. Tidak ada seperti itu. Tapi yang ada adalah la ilaha illallah, ya, sembahlah Allah saja, ya, la ilaha illallah, atau jauhilah kesyirikan, jauhilah tagut. Itu maknanya adalah tauhid, ya. Baik. Kemudian disebutkan oleh beliau, tauhid ini merupakan kunci surga. Ya, kunci untuk membuka pintu surga adalah tauhid. Artinya kalau orang yang tidak bertauhid,
sama sekali tidak bisa menginjak surga. Jangankan menginjak, cium bau pojokannya surga saja enggak nyium. Ya, enggak bisa mencium bau pojokannya surga. Jangankan cium bau surga semuanya, pojokannya aja enggak nyium. Ini orang yang tidak bertauhid. Makanya dalam banyak athar disebutkan, termasuk walaupun ini hadisnya diperselisihkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah syahadati alla ilaha illallah. Kunci surga itu adalah syahadat la ilaha illallah. Sebagian ulama seperti Imam Wahab bin Munabbih, beliau pernah ditanya, "Alaisa la ilaha illallahu miftahul jannah?" Qala bala. Kata orang yang bertanya ini, bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Beliau mengatakan, betul. Walakin laisa miftahun illa walahu asnan. Akan tetapi tidak ada satu kunci pun melainkan memiliki gigi-gigi. Jadi kunci itu ada gigi-giginya. Ya betul ya, gigi-giginya. Karena bahasa Arabnya asnan. Asnan itu artinya memang gigi gitu ya. Kalau bahasa kita apa? Ya gigi juga ya. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan fatahalaka wa illam yuftah laka. Jika engkau mendatangkan kunci yang ada gigi-giginya, maka engkau akan dibukakan. Namun jika engkau mendatangkan kunci tidak ada gigi-giginya, maka tidak akan dibukakan. Ya. Jadi kalau kunci yang tidak ada giginya, ya, jadi kunci dibikin ada giginya, kemudian dia membuka dengan kunci lain yang tidak ada gigi-giginya, ya tidak akan pernah bisa buka. Masuk saja nggak akan bisa masuk ke kuncinya itu. Nah, disebutkan gigi-giginya kunci tersebut, ya, yaitu menjalankan syariat-syariat Islam, rukun Islam, rukun iman. Ini adalah giginya kunci tersebut. Syahadat la ilaha illallah itu kuncinya, gigi-giginya itu adalah rukun iman dan rukun Islam yang lain. Baik, jadi ini merupakan kunci surga yang akan mengantarkan orang ke dalam surga. Dan kata beliau, ia akan mengantarkan orang yang mengikrarkannya ke dalam surga selama tidak merusaknya dengan perbuatan-perbuatannya, artinya tidak membatalkannya dengan pembatal-pembatal tauhid. Misalnya apa? Syirik atau kalimat kekufuran. Kalimat kekufuran itu contohnya orang mengolok-ngolok Al-Quran, orang mengolok-ngolok Allah, mengejek Rasulullah. Ini kalimat-kalimat kekufuran. Kalau dia ucapkan itu dengan sengaja, dengan kebencian dari hatinya, itu bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Baik, yang kelima. Yang kelima, orang-orang kafir Quraisy pernah menawarkan kepada Rasulullah SAW kekuasaan, harta benda, istri, dan hal lain dari kesenangan dunia. Tetapi dengan cara beliau meninggalkan dakwah kepada tauhid dan tidak lagi menyerang berhala-berhala. Rasulullah SAW tidak menerima semua tawaran itu dan tetap terus melanjutkan dakwahnya. Maka tidak mengherankan dengan sikap tegas itu beliau bersama segenap sahabatnya menghadapi banyak gangguan dan kesusahan dalam perjuangan dakwah, sampai datang pertolongan Allah dengan kemenangan dakwah tauhid setelah berlalu masa 13 tahun. Setelah itu di kota Mekah ditaklukkan dan berhala-berhala dihancurkan. Karena itulah beliau membaca ayat wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Artinya, dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Al-Isra ayat 81. Nah, barakallahu fiik. Urgensi tauhid yang kelima adalah meskipun orang-orang Quraisy menawarkan penawaran kepada Rasulullah dengan penawaran yang empuk, penawaran yang enak-enak. Kalau kamu mau jadi orang yang paling berkuasa, akan kami angkat engkau menjadi raja kami. Kamu yang paling berkuasa. Kami enggak akan memutuskan semua perkara kecuali
engkau yang memutuskan. Kalau kamu pengen menikahi wanita yang paling cantik, berapapun akan kami carikan tanpa mahar. Berapapun mau akan kami carikan. Kalau pengen jadi orang yang paling kaya, semua harta kami akan kami kumpulkan. Tapi dengan satu syarat, berhenti mendakwakan tauhid. Jangan ngajak orang untuk bertauhid, atau jangan engkau menjelaskan kekurangan-kekurangan Tuhan-Tuhan kami. Walaupun demikian penawarannya yang begitu menjanjikan, penawaran yang menggiurkan, Rasulullah tetap berdakwah. Beliau tidak tergiur sama sekali dengan penawaran tersebut. Ini menunjukkan pentingnya tauhid. Kalau mungkin kita berpikir, ya tidak masalah, mungkin strateginya ya saya menerima tawaran tersebut, kemudian pelan-pelan nanti saya mendakwakan tauhid. Tidak dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Untuk mematahkan pandangan orang-orang kafir kalau tauhid ini adalah perkara yang penting. Apapun penawarannya tidak sebanding. Ya, tauhid adalah yang sangat penting, maka tidak akan pernah beliau berhenti untuk mendakwakan tauhid. Jadi kalau seandainya beliau pakai strategi, beliau pakai strategi berhenti berdakwah, menerima tawaran tersebut, berhenti berdakwah tauhid, ya, walaupun pikirannya atau hatinya mengatakan nanti akan melanjutkan dakwah tauhid, tapi orang sudah beranggapan tauhid itu nggak penting. Kenapa? Karena Nabi Muhammad juga menerima tawaran tersebut, berhenti dari mendakwah tauhid. Untuk menunjukkan kalau tauhid itu sangat penting, beliau tidak tergiur sama sekali. Ya, padahal kalau kita pikir, seandainya kalau menjadi orang yang berkuasa, kalau sudah menjadi orang yang paling berkuasa, mau ngapa-ngapain sangat mudah. Bisa perintah ini, bisa perintah itu, bisa larang ini, bisa larang itu, bikin kebijakan ini, kebijakan itu. Kan itu pikiran kita. Tapi masalahnya bukan hanya sampai di situ. Masalahnya beliau ingin menanamkan bahwa tauhid ini tidak bisa diganggu gugat. Apapun kondisinya, apapun tawarannya, tetap tauhid harus didakwakan. Termasuk dalam beberapa riwayat yang lain, ya. Dan ini penawaran seperti ini tidak cuma satu kali. Jadi orang-orang Quraisy itu berkali-kali dan bergantian datang untuk menawarkan. Misalkan yang pertama kali dari pamannya Rasulullah, ya, mereka berkata kepada Abu Thalib, keponakanmu itu sudah kelebihan batas, ya, kasih tahu keponakan kamu itu jangan celah Tuhan-Tuhan kami, jangan dakwah kepada la ilaha illallah. Kasih tahu kalau kami memberi tawaran seperti ini. Maka dikatakan kepada Abu Thalib, berkata kepadanya, orang-orang Quraisy memberikan tawaran seperti ini. Rasulullah merasa Abu Thalib ini berpihak kepada orang-orang Quraisy, maka beliau mengatakan, aku tidak peduli, ya, sampai aku dimenangkan atau aku menjadi binasa, tapi aku tetap mendakwakan tauhid. Akhirnya pamannya mengatakan, teruslah berdakwah, aku akan tetap melindungimu apapun kondisinya. Kemudian di kesempatan yang lain datang orang-orang Quraisy, ya, disebutkan seperti Utbah bin Rabi'ah, ya. Utbah bin Rabi'ah ini orang yang cukup bijak, ya, orang yang perkataannya lembut, orangnya halus dan yang sering ditugaskan untuk diplomasi, ya. Orang yang seperti itu biasanya enak cara ngomongnya gitu, ya, kena bijak gitu. Maka dia pun menawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penawarannya orang-orang Quraisy, ya. Maka disebutkan, ya, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, rembulan diletakkan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti mendakwakan tauhid, ya. Dalam riwayat diungkapkan demikian, ya, riwayat dari Ibnu Ishaq. Walaupun ini ya memang dipersisikan, ya, ungkapan seperti ini, ya. Walaupun mustahil, tapi ini ungkapan betapa pentingnya tauhid. Seandainya mereka bisa meletakkan matahari dan rembulan pun, tauhid nggak akan pernah berhenti. Kan mereka menawarkan penawaran dunia, penawaran jabatan, penawaran harta, penawaran wanita. Cuma sekedar itu. Seandainya bisa datangkan matahari pun, dakwah nggak akan pernah berhenti. Termasuk dakwah tauhid nggak akan pernah berhenti.
Maka sejak beliau diutus menjadi rasul sampai beliau meninggal dunia, inti dakwanya adalah tauhid. Ya. Sejak diperintahkan kum fa'andir, ya ayyuhal muddathir kum fa'andir, ya wahai orang yang berselimut, bangkit dan berikan peringatan. Sejak itu beliau bangkit, mengajak keluarganya, karib kerabatnya, mengajak untuk meninggalkan berhala, untuk menyembah Allah saja. Sampai detik-detik mau meninggal dunia, beliau ingatkan kepada umatnya, jangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Allah melaknat orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini penegasan tentang tauhid. Maka beliau terus berdakwah tauhid, ya, sesudah di kota Mekah, ya, sampai sesudah kota Mekah ditaklukkan dan berhala-berhala dihancurkan. Ketika itu beliau membaca ayat wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi beliau berdakwah selama 13 tahun, kemudian pindah ke kota Madinah sampai tahun ke-8 Hijriah, maka terjadilah Fathul Mekah. Jadi kalau dihitung semuanya 13 tahun, kemudian tambah 8 21, ya. 21 tahun beliau berdakwah tauhid sampai mendapatkan kemenangan Fathul Mekah, orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Beliau masuk ke kota Mekah dan masuk ke Masjidil Haram sambil mengelilingi Ka'bah, membawa tongkatnya atau membawa tombaknya, lalu menjatuhkan patung-patung yang diletakkan oleh orang-orang Quraisy di sekeliling Ka'bah. Sambil beliau berjalan menggunakan untanya, membawa tombaknya tadi, lalu di sekeliling Ka'bah banyak patung-patung, beliau hancurkan atau beliau dorong dengan tombaknya tersebut sambil melantunkan ayat wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakan apabila telah datang kebenaran wa zahaqal batil, maka akan sirna, lenyaplah kebatilan, dan sungguh kebatilan benar-benar akan lenyap. Nah, ya ini menunjukkan betapa pentingnya tauhid, ya. Walaupun begitu banyak penawaran yang kelihatannya itu bisa digunakan alat untuk menyebarkan agama Islam, tapi kalau berkaitan dengan tauhid maka tidak ada toleransi. Maka perlu kita ingat bahwa ujian itu ada, tidak semua ujian itu yang isinya ujian yang menyakitkan. Ada ujian-ujian yang menyenangkan, ujian yang enak-enak. Masya Allah. Contohnya deh, tawaran-tawaran, ya. Mau apa? Mau jabatan apa? Nah, yang penting nanti fatwanya begini. Fatwanya bisa dipesan. Nah ini hati-hati, ya, terutama bagi para ulama, para dai, para ustadz yang mendapatkan penawaran-penawaran, ya, asalkan dengan syarat dakwanya lebih halus, ya. Jangan nyinggung-nyinggung masalah tauhid, nah kan begitu. Allahu a'lam bishawab. Nah, yang keenam. Yang keenam, tauhid adalah tugas setiap muslim dalam hidupnya. Seorang muslim memulai hidupnya dengan tauhid dan meninggalkan hidup ini pula dengan tauhid. Tugasnya di dalam hidup ini adalah berdakwah dan menegakkan tauhid. Karena tauhid mempersatukan orang-orang beriman dan mengikut mereka dalam satu wadah kalimat tauhid. Kita memohon kepada Allah semoga menjadikan kalimat tauhid sebagai akhir dari ucapan kita di dunia, serta mempersatukan umat Islam dalam satu wadah kalimat tauhid. Amin. Amin. Barakallahu. Urgensi tauhid yang keenam, yaitu tauhid adalah tugas setiap muslim di dalam hidupnya. Berarti tauhid ini tugas siapa? Setiap muslim. Setiap kita punya tugas, punya tanggung jawab untuk menyebarkan tauhid. Jadi kita berusaha untuk mendakwakan tauhid. Kalau sekarang alhamdulillah kita sudah paham, kita sudah mengerti tentang tauhid, kita sudah tahu
keyakinan yang benar, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Maka kita mulai menyebarkan, kita dakwakan kepada orang-orang yang bisa kita dakwai. Yang pertama dari keluarga kita, dari dalam rumah kita. Kita koreksi dari anggota keluarga kita, apakah semuanya sudah bertauhid atau masih ada yang punya keyakinan-keyakinan khurafat, atau masih ada yang punya keyakinan-keyakinan nenek moyang, yang keyakinan yang tidak berlandaskan dalil, gitu ya. Keyakinan-keyakinan khurafat. Maka kita mengecek masih ada atau sudah tidak ada. Kalau masih ada, berarti PR kita ya meluruskan itu. Orang tua kita bagaimana, saudara-saudara kita bagaimana, karib kerabat kita bagaimana, masih ada tidak? Mbah kita gimana? Nah, mungkin mbah itu yang seringkali masih punya keyakinan yang sulit, gitu ya, sulit untuk diluruskan. Nah, itu juga tanggung jawab kita semuanya, ya. Ketika berkunjung ke rumah mbah, ya, kita luruskan, ya, keyakinan mbah kita itu. Kemudian baru kita melebar kepada teman-teman, ya, teman-teman yang kita kenal, orang-orang yang kita kenal. Kita dakwah tauhid. Ketika ada hal-hal yang menjurus kepada kesyirikan, kita ingatkan. Mungkin ada yang masih pakai jimat-jimat, ya, kita ingatkan. Ada yang masih mengaitkan peristiwa-peristiwa dengan kejadian-kejadian alam ini dengan bintang-bintang atau bulan-bulan tertentu, kita ingatkan. Kemudian baru masyarakat yang lain. Nah, ini tugas kita semuanya, membawa pola yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita semua punya tanggung jawab seperti ini, insya Allah, ya, akan meminimalisir kesyirikan. Kenapa kesyirikan masih terus merajalela? Ya, kadang-kala dari kita sendiri tidak ada kepedulian. Jadi kayaknya untuk dakwah itu urusannya ustadz. Dakwah itu sudah urusannya ustadz, ya. Biar ustadz yang menyampaikan. Ya, mungkin kita nggak bisa menyampaikan dengan dalil, kita tidak bisa menyampaikan dengan argumen-argumen yang jelas. Maka kita dakwah sesuai dengan kemampuan. Kasih buku-buku yang berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan kesyirikan, sesuai dengan kemampuan kita, ya. Masalah nanti dibaca atau tidak, itu urusan lain. Yang penting kita sudah berusaha, gitu. Kita sebarkan artikel, sebarkan video-video dakwah yang berkaitan dengan tauhid. Ini sesuai dengan kemampuan kita, ya. Atau mungkin kita menggiring agar saudara kita ini bisa ikut pengajian yang membahas tauhid, ya. Nah, ini dengan berbagai upaya, berbagai cara yang bisa kita lakukan. Dan ini tugas kita semuanya, ya. Kemudian tauhid merupakan hidup dan matinya seorang muslim. Ya, kita hidup dan mati di atas tauhid. Selama orang itu menjadi balik, ya, maka dia terus mentauhidkan Allah, istiqomah, tidak berbuat kesyirikan sampai dia meninggal dunia. Ini yang kita harapkan, ya. Kita hidup dan mati di atas tauhid. Kemudian tauhid ini yang menyatukan kalimat atau menyatukan kaum muslimin, ya. Jadi tauhid menyatukan kaum muslimin, ya. Karena pemahamannya sama, pemikirannya sama, maka lebih mudah untuk disatukan. Tapi kalau dari pemahamannya, dari pemikirannya sudah berbeda, maka rata-rata sulit, gitu ya. Dari melihat penampilannya saja orang udah nggak suka, gitu. Apalagi berbaur, gitu. Maka dengan tauhid akan menyatukan kaum muslimin. Ketika diajak kepada kebaikan, diajak kepada persatuan, maka lebih gampang, ya. Daripada ketika masing-masing masih ada yang tidak bertauhid, diajak kepada persatuan, diajak kepada cita-cita besar kaum muslimin, apalagi sampai diajak kepada jihad, nggak mungkin. Maka harus diawali dengan tauhid. Nah, ya, ini selesai. Ada 6 urgensi tauhid yang dibawakan oleh pengarang buku ini, dan bisa kita pahami dan bisa kita
terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah keutamaan tauhid. Sudah bosan atau sudah sudah ngantuk ya? Sudah ngantuk atau sudah bosan ini? Sama-sama. Belum ya? Baik, insyaallah kita bahas sedikit lagi, yaitu poin A, keutamaan tauhid. Nah, tafadhol. Keutamaan tauhid yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-An'am ayat 82. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, ketika ayat ini turun, banyak umat Islam yang merasa sedih dan berat. Mereka berkata, siapa di antara kita yang tidak berlaku zalim terhadap dirinya sendiri? Lalu Rasulullah SAW menjawab, laisa dzalika innama huwa syirku. Alam tasna'u qawla Luqman ibni ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Artinya, yang dimaksud bukan kezaliman itu, tetapi syirik. Apakah kalian belum mendengar nasihat Luqman kepada putranya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah atau syirik benar-benar suatu kezaliman yang besar. Surat Luqman ayat 13, muttafaqun alaih. Ayat ini memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman yang mengesahkan Allah, yang tidak mencampur adukan antara keimanan dan syirik, serta menjauhi segala bentuk perbuatan syirik. Sungguh mereka akan mendapatkan keamanan yang sempurna dari sisaan Allah di akhirat kelak. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa nada imanatul adza 'anil thariq. Artinya, iman memiliki lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Hadis riwayat Muslim. Nah, barakallahu fiik. Keutamaan tauhid yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadin. Orang-orang yang mengatakan beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, mereka itulah akan mendapatkan keamanan dan juga mendapatkan petunjuk. Ini keutamaan yang besar bagi orang-orang yang bertauhid, yaitu akan mendapatkan keamanan dan juga mendapatkan petunjuk. Keamanan di mana? Keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Petunjuk di mana? Petunjuk di dunia dan petunjuk di akhirat. Ini keutamaan yang besar. Dan setiap orang yang bertauhid akan mendapatkan keutamaan demikian. Walaupun tingkat keamanan, tingkat petunjuk itu sesuai dengan tingkat tauhid yang ada pada diri masing-masing. Tapi secara garis besar, semua orang yang bertauhid pasti akan mendapatkan keutamaan. Apa keutamaannya? Keamanan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Yang mana ini tidak akan didapatkan dengan harta sekaya sebanyak apapun. Tidak bisa mendapatkan ketenangan dan tidak bisa dibeli di mana-mana. Ya, tidak bisa dibeli di manapun. Namun ketenangan ini, kedamaian ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi ketenangan, kedamaian, keamanan kepada siapa yang Allah kehendaki. Salah satu orang yang akan diberi keamanan, diberi kenyamanan, yaitu mereka yang bertauhid. Dia beriman, tidak campur imannya dengan kesyirikan. Masya Allah. Karena kalau orang yang sudah bercampur dengan kesyirikan, pasti nggak akan aman. Selalu gundah, selalu was-was. Kalau tanggal sekian nggak melakukan ini, nanti akan terkena ini, terkena itu. Was-was. Kalau pergi ke tempat ini, menggunakan pakaian ini, nanti akan terkena ini. Pergi ke pantai ini pakai baju warna ini. Nah, jadi nggak akan pernah nyaman. Warna hijau ya. Nah, ini orang-orang yang mencampur keimanan dengan
kesyirikan. Berbeda dengan orang yang tidak mencampur dengan kesyirikan, dia akan mendapatkan keamanan di dunianya, aman di alam kuburnya, aman di padang mahsyarnya, aman di yaumul hisabnya juga aman. Masya Allah, melewati sirat juga aman. Masya Allah, ini orang-orang yang bertauhid dan juga mendapatkan petunjuk, dikasih petunjuk untuk melakukan kebaikan. Ya, artinya digiring hatinya oleh Allah. Jadi dibimbing hatinya oleh Allah menuju kebaikan-kebaikan. Digiring untuk istiqomah, dibimbing untuk melakukan kebaikan. Sudah lakukan kebaikan yang satu, dibimbing lagi untuk mengenal kebaikan-kebaikan yang lain. Begitu terus kalau di dunia. Di akhirat juga mendapatkan petunjuknya, diarahkan, mendapatkan petunjuk sampai dia masuk ke dalam surga. Nah, ini keutamaan yang besar. Ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah, para sahabat merasa sedih, ya, karena mereka memahami ayat orang yang berbuat dolim itu maksudnya adalah dolim kepada diri sendiri. Jadi ketika ayat dibacakan, orang-orang yang beriman tidak mencampur keimanan dengan kedoliman, mereka merasa sedih. Mereka mengatakan, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat kedoliman? Maka kata Rasulullah, kedoliman yang dimaksud dalam ayat itu bukan sebagaimana yang kalian perkirakan, tapi maksud kedoliman itu adalah kesyirikan. Bukankah kalian pernah mendengar perkataan seorang hamba yang soleh, Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah, jangan berbuat syirik. Sesungguhnya syirik itu kedzaliman yang sangat besar. Maka ayat ini menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Mereka yang bertauhid, tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, yaitu akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan keamanan di dunia dan juga keamanan di akhirat, dan mendapatkan petunjuk di dunia dan petunjuk di akhirat. Baik. Kemudian keutamaan tauhid yang kedua yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada 70 cabang lebih. Yang paling tertinggi adalah la ilaha illallah. Ini keutamaan. Jadi keutamaan tauhid adalah cabang atau puncaknya keimanan. Puncaknya keimanan adalah la ilaha illallah. Artinya kebaikan apapun tidak akan bermanfaat kalau tidak ada la ilaha illallah. Memang la ilaha illallah ini adalah asalnya, pokoknya keimanan. Kalau pokoknya ini tidak ada, maka kebaikan yang lain tidak dianggap oleh Allah. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka dari hadis ini kita tahu bahwa ini merupakan keutamaan tauhid, yaitu puncaknya keimanan, pokoknya keimanan. Iman tidak akan sah kalau tauhidnya tidak ada, ya, atau tauhidnya bermasalah, maka keimanan yang lain akan bermasalah. Ya, kita tahu bahwa iman itu ada banyak cabang, ya. Disebutkan 70 cabang lebih. Ini menunjukkan sangat banyak. Ya, salat itu bagian dari keimanan, puasa juga keimanan, zakat, haji, ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan, ini semua adalah cabang-cabang dari keimanan. Karena orang yang melakukan kebaikan pasti dasarnya adalah karena keimanan. Kenapa dia membantu orang lain? Ya, karena keimanan. Dia percaya ada hari akhir, dia percaya ada pahala, dia percaya ada surga. Makanya dia berbuat baik kepada orang lain. Sehingga kalau ada orang yang berbuat baik yang tidak dilandaskan dengan keimanan, pasti amalannya tertolak. Berbuat baik tapi landasannya bukan keimanan, maka tidak menjadi pahala atau amalannya akan tertolak. Kenapa kamu membantu orang lain? Karena saya senang. Jadi alasannya, motivasinya senang. Jadi buat kepuasan tersendiri. Apalagi semakin puas kalau dilihat sama orang.
Semakin puas. Nah ini berarti bukan menjadi keimanan. Tapi kalau memang dia ikhlas, orang yang melakukan kebaikan apapun, maka pendorongnya pasti gara-gara iman. Maka kebaikan apapun pasti merupakan cabang-cabang dari keimanan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semua ma'ruf, semua perkara yang baik adalah cabang dari keimanan. Sebaliknya, semua keburukan, semua dosa dan maksiat adalah cabang dari kekafiran. Jadi syaitan itu menggiring manusia untuk berbuat maksiat sampai pada ujungnya menjadi kafir. Itu misi terakhir. Jadi menggoda berbuat maksiat ini, maksiat itu, terus digoda sampai hatinya menjadi gelap. Hatinya menjadi sulit untuk mendapatkan hidayah. Begitu hatinya sudah kaku, sudah keras, maka sangat mudah digelincirkan ke dalam kekafiran. Jadi orang yang terjerumus dalam kekafiran rata-rata ya karena hatinya sudah keras, imannya sudah tipis. Jadi mustahil ya orang yang awalnya imannya sangat kokoh kemudian tiba-tiba langsung murtad, itu jarang. Bertahap, betul ya. Orang yang bisa murtad kena ya tadi mengikuti tahapan-tahapan. Awalnya dari pemikiran, kemudian mulai meninggalkan ibadah-ibadah, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Lama-kelamaan ketika ada perempuan yang mengajaknya menikah, perempuan dari agama lain, tapi dengan syarat pindah agama, mudah sekali. Karena mungkin dari pemikirannya udah menganggap Islam dan selain Islam itu sama gitu ya. Semua agama itu sama. Dari pemikiran, kemudian meninggalkan sholat, maka sangat mudah sekali. Atau sebaliknya, ada seorang perempuan yang punya keyakinan seperti itu, semua agama sama, kemudian meninggalkan sholat, tidak puasa, tidak pakai jilbab, lalu sampai naudzubillah dihamili oleh laki-laki non muslim. Lalu kalau saya mau tanggung jawab, tapi kamu harus pindah agama. Sangat mudah sekali dia, ahlan wa sahlan, saya siap meninggalkan agama saya, mudah sekali. Maka semua keburukan maksiat itu adalah cabang-cabang dari kekafiran. Nah, cabang iman yang paling tertinggi adalah la ilaha illallah. Allahu alam bisawab ya. Poin yang B ini cukup panjang. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Allahu alam bissawab. Ya Ustaz. Nah, tanya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan sesuatu yang lagi in di zamannya sekarang. Zaman sekarang orang tua, anak, cucu, mantu dan semuanya mulai tauhidnya menurun. Kenapa? Dengan alat modern, kalau saya katakan setan gepeng ini adalah akan menurunkan tauhid kita. Nah, bagaimana caranya? Tantangan kita sekarang dengan adanya alat informasi yang begitu cepat dan mudah mengakibatkan orang mudah tergiur pada hal-hal yang menyenangkan. Akhirnya dia akan lupa kepada hal-hal yang harus dilaksanakan pada waktu dan tempat. Contohnya sholat. Dengan adzan begitu megang setan gepeng, dengan asiknya sholat paling 5 menit, setan gepeng 20 menit dia buat. Jangankan 20 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam buat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya konsekuensi dari tauhid itu sendiri yaitu ringan diucapkan dalam lisan, tapi sulit dalam perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya situasi zaman seperti ini yang mengakibatkan merugikan orang muslim. Orang di luar kita senang sekali dengan adanya alat canggih, dari orang-orang bisa tidak bisa tepat waktu untuk beribadah. Dan yang terakhir, bahwasanya bagaimana hukumnya di masjid-masjid yang kuno maupun masjid yang agak lama ada kuburan. Itu hukumnya bagaimana, dan itu apakah tidak termasuk
orang yang menduakan syirik habis sholat tapi minta kepada yang meninggal, padahal yang meninggal butuh kita yang hidup untuk didoakan, malah yang hidup minta pada yang meninggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, inilah musibah bagi kita yang hidup di akhir zaman. Ya. Yang musibahnya ya alat yang ada pada kita masing-masing. Tadi dinamakan apa? Setan gepeng. Ya. Dajjal ini berarti ya. Iya. Ya, ini fitnah bahkan lebih besar dari fitnah Dajjal gitu ya. Dan dia bisa, mungkin fitnah Dajjal nggak bisa masuk ke Mekah, tidak bisa masuk ke Madinah, tapi ini bisa masuk ke Mekah, masuk ke Madinah. Jadi seandainya ada imam Masjidil Haram juga bisa megang ini. Ada ulama yang mengajar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga bisa megang ini. Maka fitnahnya sangat besar bagi manusia. Kalau kita semua sadar ini merupakan fitnah yang besar, maka solusinya adalah gimana kita membatasi penggunaannya, membatasi memegang atau memakai alat tersebut. Namanya juga hanya alat ya. Alat itu ya dia tidak bahan utama dalam kehidupan ini. Artinya tanpa ini nggak bisa, kita nggak mati gitu ya. Tanpa ini pun nggak mati, kecuali mungkin dalam kondisi tertentu terdesak misalkan. Tanpa ini juga kita masih bisa makan, kita masih bisa minum. Maka gimana caranya kita berkomitmen dan kita bersepakat dengan keluarga kita untuk membatasi alat tersebut. Nah, ini yang solusi terbaik. Karena kalau kita mau suruh pemerintahan menarik ini semua, kayaknya nggak bisa. Ya. Jadi kita sendiri yang berusaha untuk membatasi ya. Dengan berbagai cara, dengan berbagai rutinitas atau berbagai jadwal yang kita bikin untuk memalingkan atau untuk menghindari penggunaan alat ini secara berlebihan. Ya, karena betul akan banyak menyita waktu kita, baik untuk hal-hal duniawi maupun ukhrawi. Untuk duniawi pun bisa menyita waktu kita, tidak bermanfaat untuk dunia sama sekali, apalagi untuk akhirat ya. Jadi orang menjadi malas bekerja, orang menjadi malas beraktivitas. Dia pegang ini 2 jam, kalau dia keluar rumah nyabut rumput di depan rumah itu mungkin sudah bersih halamannya. Dunia bermanfaat, tapi 2 jam pegang ini rumputnya tinggi-tinggi gitu kan. Nah, banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan untuk menghindari alat tersebut. Nah, dan betul ya, ini akan mengurangi tauhid. Karena tauhid itu bisa berkurang dengan kemaksiatan, berkurang dengan kebid'ahan, termasuk juga berkurang dengan syirik kecil, dan sampai berkurang sama sekali, tidak ada sama sekali, hilang sama sekali dengan syirik akbar ya. Jadi kita tahu ini fitnah memang banyak sekali manfaatnya, tapi tidak semua orang berhasil atau tidak semua orang sudah bisa pandai menggunakan ini. Dan kita masing-masing sadar, kita mengerti diri kita sendiri. Kita ini sudah pandai atau belum? Sudah orang yang berhasil lulus menggunakan handphone atau tidak? Jadi kita ini kan tidak ada ujiannya, tidak ada ujian orang yang mau pakai handphone kan nggak ada. Harusnya kan dibikin ujian dulu, ujian orang yang mau pakai handphone sudah berhasil atau belum. Nah, ketika dia belum siap, ya, kemudian dipakai handphone, dikasih handphone, yang terjadilah kerusakan. Ya. Merusak dirinya sendiri, merusak orang lain, dan seterusnya. Kemudian masjid yang ada kuburannya, ya, masjid yang ada kuburannya. Nah, ini juga berbahaya, ya. Dan Rasulullah memerintahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan-kuburan. Artinya menghilangkan kuburan-kuburan yang dibangun-bangun di atasnya bangunan. Termasuk di dalam masjid ada kuburannya. Nah, ini harus didakwahkan masyarakat tersebut agar meninggalkan masjid seperti itu. Kuburannya bisa dikeluarkan. Kalau memang masjidnya sudah lama dibangun, kuburannya baru
dimasukkan ke dalam masjid, maka kuburannya yang harus dipindahkan keluar masjid. Ya. Apalagi sampai habis sholat minta-minta ke kuburan. Nah ini sholatnya ngapain? Ya. Ya. Kemudian yang ketiga tadi, mohon maaf. Hubungannya sama tauhid itu mudah diucapkan dalam lisan maupun dari, tapi realisasinya, konsekuensinya itu kan berat sekali. Bahwasanya orang yang bertauhid insya Allah akan masuk surga. Yang penting tidak menyekutukan. Kemudian di lain Quran atau hadis bahwasanya ada setitik iman di dalam hatinya. Rasulullah adalah orang yang paling sibuk pada saat nanti akan mencari umatnya yang punya setitik iman di dalam hatinya, akan dia panggil bahwa dia adalah umatku yang mestinya harus masuk ke dalam surga. Nah, barakallahu fiik. Nah, jadi memang tauhid itu bukan, ya tidak ada yang bilang tauhid itu mudah ya. Tauhid itu perkara yang memang tidak mudah. Butuh perjuangan, butuh mujahadah ya. Dan tidak instan. Jadi butuh proses yang panjang sampai kita betul-betul mengamalkan tauhid dalam kehidupan. Kita ini masih di start awal. Proses kita ini masih di awal. Baru belajar tauhid. Belajar tauhid saja baru beberapa tahun. Para sahabat 13 tahun. Kita sudah berapa tahun? Baru 1 tahun, baru 2 tahun. Itu yang paham berapa persen gitu ya. Baru 2 tahun, yang paham belum tentu 100% paham ya. Yang sudah paham, pengamalannya belum tentu diamalkan 100% dalam kehidupan. Maka kita butuh terus belajar tauhid, kemudian berusaha menerapkan sedikit demi sedikit dalam kehidupan ya. Karena kita diminta oleh Allah ya untuk bertauhid, dan namanya orang yang bertauhid itu hidup ini untuk Allah. Nah itu kan nggak mudah. Hidup ini untuk Allah. Kita ini kan hidup masih untuk keluarga, hidup masih untuk anak, hidup masih untuk ngikutin hawa nafsu kita juga. Ya hidup untuk memuaskan nafsu kita kan itu. Tapi Allah minta hidup itu untuk Allah. Nah ini kan butuh perjuangan, butuh proses yang panjang sampai betul-betul hidup dan mati kita benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahu a'lam bishawab. Monggo. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah kalau selama hidup kita itu perbuatannya baik itu mungkaran dan kemudian sampai syirik, tapi di akhir hayat kita bisa bertauhid, apakah bisa langsung masuk surga? Karena ada cerita bahwa Fir'aun itu kan hanya tinggal sejengkal masuk surga. Alasannya karena apa? Fir'aun pada saat mau tenggelam itu nyawa sudah di kerongkongan, namun dia bertauhid. Nah, belum sempurna tauhidnya disumpah oleh Jibril, sehingga akhirnya dia tidak sempurna tauhidnya. Kalau dikatakan begitu kan berarti kalau selama kita hidup itu memunafikan bagian perbuatan yang menyalahi, kemudian bertauhid, kemudian syirik. Tapi pada akhirnya kita bisa bertauhid dan kita masuk surga. Gimana? Ya, baik. Nah ini termasuk keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi mungkin ada orang yang selama hidupnya itu berbuat syirik ya. Termasuk tukang sihirnya Fir'aun. Tukang sihirnya Fir'aun itu selama hidupnya kan untuk sihir. Belajari ilmu hitam, sihir. Begitu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, mereka beriman. Langsung dipenggal oleh Fir'aun, masuk surga. Masya Allah. Itulah keutamaan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan tentunya keimanan mereka dalam kondisi seperti itu bisa mengalahkan keimanan kita.
dalam kondisi yang genting, dalam kondisi yang berhadapan dengan Firaun, tapi mereka tetap memilih beriman. Wah, itu imannya luar biasa. Artinya tauhidnya walaupun baru tauhid, tapi tauhidnya sudah level tinggi. Jadi jangan kita mengira orang yang bertauhid itu hanya karena lama dia bertauhid atau sebentar dia bertauhid, tapi lihat dari mana kekuatan keyakinan itu. Kekuatan keyakinan itulah yang bisa menentukan derajat seseorang. Bisa jadi kekuatan keyakinannya itu di detik-detik sebelum dia meninggal dunia, maksudnya bukan di sakaratul maut, tapi dia masih sehat sebelum dia meninggal dunia. Kekuatan keyakinan itulah bisa menghapus semua dosa-dosanya selama ini gitu. Contohnya tadi seperti tukang sihirnya Firaun, ya. Mereka beriman di waktu pagi dan di awal siang waktu beriman di waktu duha, di siang hari sudah disalib oleh Firaun. Mereka langsung masuk surga, ya. Masya Allah. Jadi itu Allah beri kehendak kehendak Allah diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, dan bisa jadi ya Allah melihat hati manusia, ya. Walaupun mungkin dia berbuat kesyirikan, tapi mungkin hatinya ada sesuatu yang baik, atau mungkin dia punya amalan-amalan yang luar biasa gitu ya. Dia punya ketulusan yang luar biasa. Bisa jadi Allah memberi hidayah di detik-detik akhirnya, di detik-detik sebelum dia meninggal dunia. Ya, atau mungkin ada orang yang kelihatannya itu sangat bejat gitu ya, tapi kan kita nggak tahu. Mungkin dia punya amalan yang luar biasa yang tanpa kita ketahui. Contohnya apa? Mungkin kelihatannya dia orang yang sangat bejat ya, tapi di dalam relung hatinya yang paling dalam dia punya rasa takut yang luar biasa kepada Allah, yang sampai menggetarkan badannya misalkan. Dia sangat takut ya. Lalu dia meninggal dunia misalnya. Bisa jadi dengan rasa takut yang luar biasa itu menghapus semua dosa-dosanya. Jadi ada mungkin orang punya amalan-amalan yang kita tidak mengetahui. Sebaliknya juga ada orang yang kelihatannya baik dari luarnya, tapi mungkin dia punya amalan buruk yang tidak kelihatan, sehingga di akhir hayatnya malah su'ul khotimah, ya. Di akhir hayatnya malah murtad. Allahu a'lam bishawab. Nah, langsung saja Pak Ustadz, saya mau tanyakan, kalau ada sebuah hadis atau Al-Quran ini bahwa orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tetapi Allah menjanjikan dalam Al-Quran kalau kita bertauhid atau beriman dan beramal soleh itu bisa masuk surga. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Terima kasih. baik. Ya betul ya. Kita masuk surga bukan karena amalan kita, tapi kita masuk surga karena sebab amalan kita. Maksudnya amalan kita tidak bisa ditukar dengan surga. Nikmat surga terlalu mahal untuk ditukar dengan amalan kita. Seandainya kita beramal selama 60-70 tahun lalu meninggal dunia pun amalan kita nggak ada apa-apanya dengan kenikmatan surga kalau ditukar. Namun kita masuk surga dengan sebab amalan kita. Dengan orang melakukan amalan-amalan itulah dia mendapatkan rahmat Allah. Dia mendapatkan rahmat Allah, diantaranya Allah memasukkan dia ke dalam surga. Jadi amalan termasuk tauhid itu adalah amalan. Ya, itu hanya sebagai sebab untuk mendapatkan rahmat Allah. Jadi tauhid tidak bisa untuk menukar surga. Seandainya mungkin ada ungkapan dari ulama yang menukar amalan dengan surga, atau ada ungkapan dalam hadis kalau surga itu barang dagangan Allah yang
mahal gitu ya. Ungkapan ini hanya sekedar kiasan, sekedar majas, ungkapan saja. Bukan berarti kita bisa menukar atau membeli surga dengan amalan. Tidak bisa, ya. Amalan kita tidak bisa digunakan untuk membeli surga, ya. Tapi kita beramal itu untuk mendapatkan rahmat Allah. Ya, dengan sebab amalan itu mendapatkan rahmat, mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan surga. Ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi itu yang dinamakan dengan fadl, ya. Allah itu punya fadl, keutamaan. Keutamaan, ya. Keutamaan itu yang diberikan tidak sebanding dengan perbuatan seseorang. Jadi contoh, kita punya karyawan, kita gaji sebenarnya 2 juta, tapi kita kasih gaji 20 juta. Nah, ini namanya fadl, keutamaan. Kalau gajinya sesuai dengan pekerjaannya, layak digaji hanya 2 juta saja, tapi murni kebaikan kita. Karena kebaikan kita kasih 20 juta. Nah, ini keutamaan namanya. Allah Subhanahu wa taala itu lebih dari itu. Amalan kita tidak sebanding dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebaikan Allah lebih besar dari itu semua, dari amalan kita. Nah, Allahu a'lam bishawab. Sampun? Nah, baik, kalau tidak ada kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.